POV Author. Aku minta kamu menukar kebebasan anakmu dengan rumah yang kamu tinggali saat ini untuk berubah nama menjadi nama Raya, dan setelahnya kalian tinggalkan rumah itu. Gimana, deal? Sempat Raya terkejut saat mendengar apa yang dikatakan oleh Nania, sebab persyaratan itu sebelumnya tak pernah ada dalam perbincangan mereka. Raya menggaruk kepalanya yang sebenarnya tidak terasa gatal. Entah kenapa sang mama malah memberikan persyaratan untuk kebebasan David. Padahal saat berangkat tadi, sang mama begitu mengharapkan David agar mendekam di balik jeruji besi. Kamu mau mengambil rumahku, Nania? Apa kamu lupa jika aku ini sahabat kamu? Dengan tak tahu malunya, Arita berucap. Mendengar Arita berucap dengan demikian, sontak saja membuat Nania meradang. Tak tahu bagaimana jalan pikiran Arita, sahabatnya itu. Sahabat macam apa kamu yang berbuat sedemikian rupa? Sahabat macam apa kamu ini, Arita? Hanya demi memuaskan nafsu, ucap Nania dengan nada suara yang menggelegar. Tak ada jawaban yang keluar dari bibir Arita. Sebenarnya dari lubuk hati Arita yang paling dalam, ia pun juga merasa bersalah. Ia tahu apa yang ia lakukan saat ini tak benar. Akan tetapi, otaknya terus menepis hal itu, hingga membuat Arita menghalalkan segala cara demi mendapatkan apa yang ia inginkan. Kamu keberatan, bukan? Jadi, biarkan anak lanangmu itu mendekam di balik jeruji besi. Pandangan Nania beralih pada Raya. Kita pulang, buang-buang waktu saja, ucap Nania dengan begitu ketus. Akhirnya sepasang ibu dan anak itu hingga pergi keluar dari kantor polisi, meninggalkan Arita dalam kondisi tak berdayanya. Arita melangkah dengan gontai. Kali ini, ia ingin menemui David, sang putra kesayangannya. Arita duduk di kursi plastik yang sudah disediakan, sedangkan seorang polisi sedang memanggil David. Beberapa menit menunggu, David pun menemui sang mama. Lelaki yang baru satu malam tidur di balik sel penjara itu menghenyakan tubuhnya di kursi yang ada di hadapan sang ibu. Arita menatap dengan nanar saat melihat sang putra yang terlihat begitu menyedihkan. Baru juga satu malam, wajah yang sebelumnya selalu terlihat tampan dan segar, kali ini terlihat begitu kusut. Lingkaran hitam tercetak jelas di area kedua mata itu. Ma, bebaskan David, Ma. David tak tahan tidur di sini, ucap David menghibah. Tangan David tak hentinya menggaruk kedua lengannya secara bergantian. Tentu hal itu semakin membuat sang mama terasa ada yang menyentak di bagian hatinya. Orang tua mana yang tega melihat anak yang paling disayangi hidup semenderita ini? Bagaimana bisa mama bisa membebaskanmu, nak? Ucap Arita dengan nada suara yang terdengar begitu serak. Terserah mama, bagaimana caranya? David udah tahan tinggal di sini, Ma, ucap David memasang wajah yang terlihat begitu buruk. Ma, apa Raya benar-benar gak mau membebaskan David? Apa dia benar-benar ingin memenjarakan David? Tanya David yang dibalas anggukan oleh sang mama. Sedikit David tersentak kaget. Ternyata Raya orangnya begitu tegas. Padahal selama menikah dengan Raya, David mengenalnya dengan sosok perempuan yang penurut dan lembut. Bukan sosok wanita yang kejam seperti ini. Begitulah yang ada di dalam batinnya kali ini. Raya sudi membebaskan kamu dengan syarat. Apa, Ma? David memotong ucapan sang mama. Rasanya begitu tak sabar untuk mendengar kalimat yang sengaja digantung oleh Arita.
Nania memberikan syarat, kalau kebebasan kamu ditukar dengan rumah milik kita. Apa, Mah? Mereka meminta rumah kita. Kedua tangan David terkepal dengan kuat. Tujuan utama dari pernikahan itu saja belum sepenuhnya ia dapatkan. Lantas kenapa bisa jadi seperti ini? Arita mengangguk dengan cepat. Hening. Keadaan menjadi hening dalam beberapa saat, hingga akhirnya David kembali berbicara. Kita sewa pengacara saja, Mah. Pakai apa buat bayarnya, David? Sewa pengacara itu mahal, ucap Arita yang sepertinya tidak setuju dengan ide yang diberikan oleh David. Kan aku masih kerja sebagai manajer, Mah. Soal biaya, nggak perlu bingung lagi. Kita bisa pinjam ke siapa dulu? Nanti David yang bayar, ucap David dengan penuh percaya dirinya. Perusahaan tempat kamu bekerja sudah memecat kamu dengan tidak hormat, David. Kamu sudah dipecat, bentak Arita yang membuat David terkejut. David dipecat, Mah? Ya. Sejak dulu memang Nora perempuan pembawa sial, David. Perempuan jarang itu menghancurkan segalanya. Gara-gara perempuan jarang itu, semua jadi hancur, David. Semua hancur, ucap Arita dengan geram. Dengan adanya sebuah musibah seperti ini, tak membuat Arita menyadari kesalahannya. Perempuan itu malah semakin menjadi, mencari kambing hitam untuk ia jadikan sasarannya. Memang benar yang dikatakan oleh Nania, jika Arita adalah definisi orang tak tahu malu. Padahal jelas-jelas David pun ikut andil di dalamnya. Cukup, Mah, cukup. Jangan menyalahkan Nora. Di sini, Mama lah yang seharusnya patut disalahkan. Mama yang memiliki ide agar aku mendekati Raya. Mama lah yang menginginkan pernikahan ini. Padahal jelas-jelas David sangat mencintai Nora. Mama tahu itu kan? Tapi Mama egois, memaksakan kehendak sendiri tanpa memikirkan kebahagiaan David. Ucap David mengeluarkan segala sesak di dalam dada. Lalu, giliran akhirnya seperti ini, Mama malah menyalahkan Nora. Lanjut David yang tak terima saat orang yang ia kasih dihina sedemikian rupa. David gak mau tahu, Mah. Gimana pun caranya, David harus keluar dari penjara ini secepatnya. Cepat David bangkit dari tempat duduknya, lalu melenggang pergi begitu saja, meninggalkan sang Mama yang terus memanggil namanya. Arita berkali-kali menghembuskan nafas berat. Kali ini dadanya terasa begitu sesak. Beban yang berada di pundaknya makin terasa begitu berat. Lagi melihat putranya menyalahkan semua yang terjadi pada dirinya. Arita bangkit dari kursi plastik yang beberapa menit ia duduki. Perempuan parubaya itu berjalan keluar kantor polisi menuju ke arah jalan raya. Menghentikan taksi. Beberapa menit menunggu, Arita berhasil mendapatkan taksi yang ia minta untuk antarkan pulang. Di sepanjang perjalanan, Arita terus memutar otaknya untuk mencari cara agar bisa membebaskan putra kesayangannya. Tiba-tiba terlintas satu nama. Kevin. Ya, Kevin. Kevin harus bisa membebaskan David dari penjara. Kalau perlu, biarkan mereka bertukar posisi. Taksi itu melaju pesat, membelah jalan raya. Hingga pada akhirnya, kendaraan roda 4 itu berhenti tepat di depan pintu gerbang rumah yang ditinggali oleh Arita. Setelah membayar uang taksi, bergegas Arita keluar dari mobil, lalu berjalan dengan langkah cepat menuju ke arah rumah. Kevin, Kevin, di mana kamu? Kevin yang semula berada di dalam kamar pun langsung keluar dari kamar. Lelaki itu berjalan dengan langkah cepat
untuk menemui pemilik suara yang sedari tadi terus memanggil namanya. Bukan memanggil sebenarnya, lebih tepatnya meneriakinya. "Ada apa, Ma?" tanya Kevin saat sudah menghentikan langkahnya tepat di depan Arita. "Cari pengacara yang bisa urus kebebasan kakak kamu," ucap sang mama dengan entengnya. "Pengacara, Ma?" Kevin memastikan kalau ia tak salah dengar. Arita mendengkus kesal. "Iya, kenapa? Kamu gak mau mama suruh? Kamu ingin David mendekam di sel tahanan? Iya." Bukan begitu, Ma. Tapi sewa pengacara itu mahal, Ma. Uang dari mana? Sedangkan kita tak memiliki apapun, ucap Kevin. "Cari aja dulu pengacaranya, Kevin. Jangan terlalu banyak bicara," sentak Arita. "Tapi, Ma, 10 menit belum kamu dapatkan juga nomornya, terkutuklah kamu, Kevin." Arita kembali melangkah, meninggalkan Kevin yang hanya diam dan berdiri terpaku menatap punggung yang berjalan, lalu hilang di balik pintu kamar itu. Belah hati Kevin sedari kecil diperlakukan dengan begitu buruknya. Andai bukan karena sejak kecil terus dijejali dengan kata balas budi, mungkin lelaki itu akan menyingkir dari keluarga ini. Toh, ia sudah bisa hidup mandiri. Kevin berjalan menuju ke arah kursi, mengempaskan tubuhnya dengan menyandarkan punggung di sandaran kursi. Laki itu berkali-kali menghela nafas panjang, dan ia keluarkan secara perlahan, guna mengurangi rasa sesak di dalam dada. Kevin merubah saku celananya, mengambil ponsel, lalu jemari itu mulai mengotak-atik benda berukuran 5 inci itu. Kevin mulai menghubungi satu persatu temannya untuk mencari kontak seorang pengacara yang akan menangani kasus kakaknya itu. Setelah menghubungi beberapa temannya, akhirnya pun Kevin mendapatkan nomor salah satu pengacara handal yang ada di kota ini. Kevin pun langsung berjalan menuju kamar sang mama, mengetuk pintu beberapa kali, hingga pada akhirnya daun pintu itu mulai terbuka. "Kevin sudah mendapatkan nomor pengacara, Ma," ucap Kevin. "Besok temani mama temui pengacara itu. Kamu hubungi dia secepatnya," ucap mama meminta tolong, namun dengan nada yang sangat ketus. "Dan satu lagi, tugas kamu cari uang buat sewa pengacara. Kamu ngerti, Kevin? Ingat, jasa mama buat merawat kamu jauh lebih mahal," ucap mama kemudian. Setelah selesai mengucapkan hal yang membuat Kevin terkejut, Arita langsung menutup pintu dengan begitu saja. Arita tak mau mendengarkan jawaban yang akan Kevin berikan, entah itu suatu sanggupan atau sebuah penolakan. Arita menghempaskan tubuhnya di ranjang. Kali ini ia sedikit bisa bernafas dengan lega. Bagi Arita, membayar sewa pengacara tak perlu mengeluarkan banyak uang. Jadi rumah ini akan tetap aman di tangannya dan David pun akan terbebas dari penjara. Kevin hanya bisa mengembuskan nafas berat. Lelaki itu berjalan dengan gontai menuju kamar. Bergegas ia menghubungi pengacara yang akan menangani kasus kakaknya beserta istrinya itu. Pak Rendra namanya. Berdering. Sedangkan di tempat lain, Rendra sang pengacara yang sedang bertemu Guntur pun berpamitan untuk mengangkat telepon sebentar. "Ya, Rendra adalah pengacara keluarga Raya, sedangkan Guntur adalah nama dari papanya Raya. Bisa dibilang mereka adalah sahabat karib, bahkan sejak kuliah hingga saat ini." "Halo, selamat siang," ucap Rendra dengan suara datar dari seberang sana. "Selamat siang, Pak." Akhirnya terjadi sedikit perbincangan di antara mereka.
Kevin pun menceritakan garis besar dari kasus yang menjerat kakaknya itu. Sedangkan Rendra sedikit mengernyitkan dahi saat mendengar penjelasan dari calon kliennya itu. "Besok bisa bertemu, Pak?" tanya Kevin pada Rendra. "Baik, besok temui saya di Cafe Mentari jam 10 ya." "Baik, Pak. Terima kasih atas waktunya," ucap Kevin kemudian. "Sama-sama," jawab Rendra. Beberapa sekian detik kemudian, Rendra pun langsung menutup panggilan itu. Bergegas Rendra kembali menemui Guntur yang masih menunggunya di sofa yang ada di ruangan kerjanya. "Bentar, tadi kamu bilang kan kalau Raya akan menggugat cerai suaminya karena kasus terjerat skandal dengan iparnya?" tanya Rendra memastikan. "Iya, benar. Kenapa?" "Terus Kevin itu siapanya si David?" tanya Rendra lagi. "Kevin? Dia adiknya David. Kenapa?" "Ah, tidak salah lagi. Kamu tahu, tadi yang menghubungiku adalah Kevin. Dia ingin menyewa jasaku untuk menangani kasus si David itu." "Apa? Benarkah?" "Ya, tadi Kevin sedikit bercerita soal kasus itu. Katanya pihak dari keluarga perempuan meminta jaminan berupa rumah untuk menukar kebebasan David." Jelas Rendra yang membuat Guntur sedikit terhenyak. Bagaimana dunia bisa sesempit ini? Guntur menggunakan jasa Rendra untuk menangani kasus perceraian putri sematawayangnya itu, sekaligus untuk memenjarakan David. Akan tetapi, yang menjadi sasarannya malah akan menggunakan orang yang sama. Guntur benar-benar tak mengerti soal apa yang dikatakan oleh Rendra soal jaminan rumah itu, sebab Nania pun belum mengatakan soal itu sama sekali padanya. Mungkin Nania ingin mengambil kembali semua yang sudah diberikan kepada keluarga sahabatnya itu, ucap Guntur. Terdengar Guntur menghela nafas dalam-dalam. "Sebelum putri kami menikah, rumah itu sangatlah sederhana. Rumah hanya berlantai 1, dengan lantai yang masih belum dilapisi keramik. Tak ada perabotan apapun saat itu. Akan tetapi, karena Raya tinggal di sana, kami pun dengan sukarela membantu membangun rumah itu, biar terasa nyaman saat ditempati oleh putri kami." Masih teringat dengan jelas di ingatan Guntur saat Nania merengek untuk membantu membangun rumah itu. "Ayolah, Pa. Papa nggak kasihan kalau putri kita tinggal di rumah seperti itu?" rengek Nania setelah pulang dari pertemuan dengan Arita. "Kenapa harus membangun rumah itu, Ma? Bukankah terlalu berisiko? Raya bisa tinggal di sini bersama kita, kan?" "Gak bisa, Pa. Raya pun tidak keberatan tinggal di sana. Arita di rumah sendiri, hanya bersama menantu perempuannya. David tidak tega jika tidak ada lelaki yang berada di dalam rumah itu," ucap Nania menjelaskan. "Kita bisa membelikan rumah baru untuk Raya, Ma." "Papa, gitu aja gak mau. Gak kasihan sama putri kita." Karena tak suka melihat istrinya mulai merajuk, Guntur pun menyanggupi permintaan dari Nania. Ya, aku mengerti sekarang," ucap Rendra setelah mendengar penjelasan dari Guntur. "Apa kamu akan membantu mereka untuk membebaskan David dari penjara?" Tergelak tawalah Rendra mendengar ucapan sahabatnya yang bernada tak suka itu. "Enggak lah, kamu tenang saja. Sekalipun nanti David bebas, rumah itu akan kembali pada kalian," ucap Rendra dengan yakin. "Bagaimana caranya?" "Aku akan memberikan mereka solusi untuk mengikuti permintaan dari istri kamu untuk jaminan kebebasan David. Kalaupun David bisa bebas, David pun harus membayar denda. Memang denda pun tidak terlalu besar,
Akan tetapi, jika semua sudah dilimpahkan ke polisian, itu bisa dibilang berbelit. Ucap Rendra yang dibalas anggukan oleh Guntur. Soal itu aku serahkan sama kamu. Secepatnya kamu urus perceraian putriku. Ada rasa sesak yang menyeruak yang dirasakan oleh Guntur saat mengatakan kalimat terakhirnya itu. Sedih yang dirasakan oleh Guntur saat mendapati pernikahan putrinya itu hanya bertahan tak lebih dari 1 tahun. Namun Guntur pun lebih mementingkan kebahagiaan sang putri. Tak mengapa jika Raya menyandang gelar status janda daripada hidup di tengah-tengah keluarga tak tahu diri itu. Bersambung.